Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi fi darain amin, ila anqal. Kita sudah masuk hikmah yang baru lagi, hikmah yang ke-40. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli jamili wasfihi, hassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak, fahal awwataka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Illam tuhsin dhannaka, jika engkau tidak bisa berprasangka baik kepada Allah, li ajri jamili wasfihi, karena sifat-sifat Allah yang bagus, maka hassin dhannaka, berusahalah engkau untuk prasangka baik kepada Allah, bihi, kepada Allah, liwujudi muamalatihi ma'aka, karena baiknya perlakuan Allah kepadamu. Dan coba kamu renungi, hal awwadaka illa ihsana, apa kebiasaan Allah kepadamu? Tidak ada kebiasaan Allah kepadamu kecuali kebaikan. Merenung nanti kita, diajak merenung. Wal asda ilaika illa minana, bukankah Allah tidak memberikan kepadamu kecuali minna, karunia-karunia yang banyak. Ini bab husnudzan. Orang berhusnudzan kepada Allah ini penting. Ana inda dhanni abdi bi, falyadun bi ma syaa, in dhanna bi khairan falah, wa in dhanna bi syarran falah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku, mendugaku, masya sesuka hatinya. Kalau mendugaku baik, dia akan dapat baik. Kalau mendugaku jelek, akan dapat jelek. Lah, membangun hati untuk bisa prasangka baik kepada Allah ini dengan kesadaran, sehingga nanti pada puncaknya kalau ada orang ditimpa musibah dari Allah, dia tidak pernah marah kepada Allah. Muncul husnudzan, dia tahu bahwasanya Allah tidak akan menurunkan musibah kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Tersenyum dia. Di sini gambarkan orang bisa prasangka kepada Allah itu harus faham dua, salah satu dari dua. Yang pertama adalah li ajri jamili wasfih, ini adalah pangkat tinggi, maka dia bisa berprasangka baik kepada Allah, tidak harus melihat kebaikan-kebaikan dulu, cukup mengetahui sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Kasih, sehingga dengan dia cukup mendengar kalimat atau mendengar nama Allah, membaca nama Allah Ar-Rahmanur Rahim, itu saja langsung menjadikan prasangka Allah pasti memberikan kasih yang kamu. Gak mungkin aku diseksa oleh Allah kecuali Allah akan memberikan kasih sayang yang lebih besar lagi. Gak mungkin Allah memberikan sakit kepadaku kecuali karena Allah memberikan kebaikan, karena Allah Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat-sifat dan sifat yang lainnya yang bisa ia fahami. Jadi cukup baca sifat-sifat Allah, mendengar sifat Allah, langsung muncul husnudzan kepada Allah. Ini tingkat tinggi. Maka cukup menyebut nama Allah, berzikir, sudah sambung hatinya kepada Allah. Tingkat yang kedua perlu merenung. Kalau tidak hassin dhannaka, kalau memang kamu gak bisa husnudzan kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, karena kuat kesadaran, kuat hatimu dengan nama-nama Allah, sambung atau faham, mengerti makna-makna daripada nama-nama Allah. Kalau kamu tidak bisa berprasangka baik di saat engkau mendengar kalimat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman disebut, Rahim disebut, dan yang lainnya, maka hassin dhannaka, berprasangka baiklah engkau kepada Allah, diwujudi muamalatihi ma'ak, karena perlakuan Allah kepadamu selama ini. Suruh merenung, coba apa yang Allah buat untuk kita setiap saat, dari hembusan nafas nikmat dari Allah, mata kita dikasih air sehingga kedipnya pun enak, nguap pun masya Allah nikmatnya, tidur juga nikmat. Suruh mikir, suruh merenung, teramat banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita. Laparnya Allah berikan kepada kita pun muqaddimah agar kita makan lahap dan enak, kan begitu.
suruh merenungilah. Kalau sudah sampai derajat begitu, maka ketahuilah kita akan bisa husnudzon pada akhirnya. Ini tingkat kedua. Ini kayaknya kelas-kelas kita. Baca Allah Rahman Rahim, baca sifat-sifat Allah, belum sadar kalau kita harus husnudzon kepada Allah. Harus. Bagaimana kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita? Kok setelah itu kita tidak husnudzon? Mulai dari kita terlahir Allah sudah berkasih sayang kepada kita kok. Allah berikan makanan yang sangat tepat untuk kita, ASI ibunda kita. Subhanallah, tidak akan keluar susu kecuali saat kita keluar dari rahim ibunda kita. Allah memberikan, bersama lahirnya kita Allah kasih susu. Dan Allah kasih sayang di ibunda kita, sehingga ibunda kita penuh dengan kesabaran merawat kita, bangun dengan kita, dan seterusnya. Itu ibunda kita. Allah berkasih sayang. Ini suruh merenung begini, baru nanti kita bisa berprasangka baik kepada Allah. Ini martabat yang kedua. Martabat yang tinggi, paling tinggi tadi cukup baca sifat-sifat Allah, ini sudah langsung husnudzon, Rahmanur Rahim dan seterusnya. Membaca, mendengar sifat-sifat Allah langsung. Bahkan di saat mendengar Allah itu misalnya syadidul iqab, Allah sangat, zat yang sangat pedih di dalam menyiksa, yang ada di dalam hatinya masih prasangka baik kepada Allah. Semoga aku bukan tergolongan yang diseksa. Ya Allah, berikan aku jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkan jalan kau ridhoi. Ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan. Indah terus dia. Makanya jalannya lurus kalau orang prasangka baik kepada Allah, karena dia kenal Allah. Tapi tingkatan yang kedua adalah perlu merenung, berpikir. Ada satu kepekaan rasa dan sebagainya, indera, ada indera mata, pendengaran, kulit untuk merasakan. Ada lagi yang orang lain tidak bisa lihat tapi kita bisa merasakan, lapar, kangen. Nah itu kan indera yang keberapa itu? Tiba-tiba kepengen ketemu anak kita, lapar, pengen makan itu. Kalau tidak ada pengen terus terseksa kita, suruh makan, nggak pengen ketemu istri, nggak pengen ketemu suami, nggak pengen ini, nggak pengen semuanya, mati. Allah berikan keinginan dan Allah beri setelah itu. Lihat betapa besar karunia Allah. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Maka bangun husnudzon dalam keadaan apapun. Jika Allah, semoga Allah tidak menimpakan musibah kepada kita. Musibah itu berat, maka kita tidak boleh minta musibah. Kalau seandainya ada hamba Allah yang tertimpa musibah, bangun husnudzon kepada Allah, maka sesuai dengan husnudzonmu itulah Allah akan kasih. Misalnya ada orang, ini kebiasaan, kesandung kakinya, kesandung, luka berdarah, berarti Allah akan mengangkat derajatku, mengampuni dosaku. Tapi lihat kebiasaan masyarakat kita ini, pagi-pagi gelasnya jatuh pecah, aduh nak gelasnya pecah, siapa yang sakit? Prasangka baiknya hilang. Pagi-pagi nasinya busuk, nak pak coba telepon anak kita, jangan-jangan sakit. Tuh kenapa? Nasi kita busuk. Nah itu prasangka buruk kepada Allah, nggak boleh. Kalau prasangka baik, nasinya busuk pak, alhamdulillah, berarti hari ini kita makan nasi baru, bukan nasi nginep. Tinggal gitu saja, bagiannya ayam, dia nggak usah ngomong anaknya sakit. Kita biasa dengan prasangka buruk. Kalau kita prasangka buruk, Allah akan kasih itu semuanya. Tapi kalau kita prasangka baik, Allah akan kasih itu semuanya. Berprasangka baiklah kepada Allah. Dalam keadaan apapun, gelas pecah ceter, gelas pecah, akan diganti oleh Allah yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Dunia hilang, akan diganti oleh Allah. Terus, karena kita punya keyakinan, susah atau tidak kalau Allah mau mengganti. Duit hilang 1 juta, Allah ganti 100 juta, bisa atau tidak? Bisa. Kenapa pusing? Yang menjadikan, yang hilang Allah tahu, dan Allah menggantikan juga bisa. Dulu yang ngasih juga Allah kok. Dan membangun prasangka baik kepada Allah ini penting sekali, sehingga ada husnudzon billah, dan nanti ada husnudzon bi ibadillah, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu husnudzon dalam langkah kita. Husnudzon, Allah akan matikan kita dalam husnul khatimah. Kenapa kok bisa husnudzon begitu? Buktinya sampai hari ini pun kita telah ditapakkan kaki kita oleh Allah di jalan kemuliaan. Ngaji gampang, sedekah gampang, ngabdi ke suami gampang, lemah lembut kepada istri mudah. Nah ini husnudzon. Semoga saya termasuk ahli surga. Semua husnudzon. Semoga saya termasuk ahli husnul khatimah. Nah ini husnudzon.
khususnya di saat menjelang ajal. Hendaknya kita banyak husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan di saat kita melihat bencana-bencana atau musibah yang ditimpakan, lihat, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah tidak memerlukan binatang ternak yang mati, yang telah diambil. Allah tidak memerlukan. Allah juga tidak memerlukan sanak kerabat, anak-anak kita, tidak. Allah tidak memerlukan itu semuanya. Kalau ada yang diambil, anaknya diambil, hartanya, tinggal kembalikan husnudzon kita seperti apa. Kalau marah, sudah sholat masih hilang lagi, sudah sholat masih bangkrut lagi, wah ini kurang ajar kepada Allah. Bangkrut beneran tuh, nyungsep dunia akhirat tuh manusia. Tapi kalau langsung kepada Allah, ya Allah kau ambil hartaku hari ini, aku dagang bangkrut ya Allah, kau ambil berarti ya Allah. Dan aku yakin ya Allah engkau maha kaya, kau akan ganti lebih besar lagi. Ayam dia tentrem, hatinya tentrem, dan husnudzonnya akan diwujudkan. In khairan falah, kalau baik prasangkanya, maka Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan prasangkanya. Ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang harus kita pangkas adalah prasangka-prasangka dalam bentuk khurafat-khurafat. Burung gagak, ada orang mati, mimpi apa langsung macam-macam lah. Kita masih teringat di kampung-kampung itu aneh-aneh ya. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ular lewat saja nggak berani jalan. Kenapa? Ada ular lewat. Terus balik. Ularnya di mana? Pergi. Ularnya sudah pergi, kenapa balik? Katanya kalau sudah ada ular lewat nanti nggak bener jalan kita ini. Ah, ini kenapa? Langsung ular lewat. Memang ular nggak punya jalan, kenapa pusing? Ini ada di masyarakat kita yang semacam itu. Tepis semuanya itu. Jangan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah menguji kita, semoga tidak menguji dengan musibah, dengan sakit dan sebagainya. Kalau ada seorang hamba tertimpa sakit, serahkan kepada Allah. Allah sayang, Allah akan memberi yang terbaik, atau karena Allah tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Jadi senyum terus, baik terus kepada Allah. Sampai ada orang diberi oleh Allah sakit, dilihat suatu ketika, ini zaman tabi'in tuh, sahabat Nabi yang melihat, seorang tabi'in yang melihat. Dari salah satu sahabat Nabi itu, lihat tangannya sudah terputus kena penyakit lepra, koreng semuanya, jelek secara zahir, cuman bibirnya itu selalu bergerak. Akhirnya ada mencoba mendekatkan telinganya, apa yang diucapkan? Rupanya kalimatnya sederhana, kalimat yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ajib, diuji oleh Allah dengan kefakiran, kulitnya sudah nggak karu-karuan sakit, kok kalimat yang diucapkan alhamdulillah? Kok bisa syukur nih orang? Akhirnya ditanya, bagaimana kok bisa bersyukur? Kok masih bersyukur dalam keadaan semacam ini? Kalimatnya apa yang diucapkan? Aku sangat bersyukur kepada Allah, jasadku memang rusak tapi hatiku dijaga sehingga aku masih bisa berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Baru diuji sedikit saja, wah marah-marah kepada Allah. Diungkit-ungkit sholatnya, ini tetangga nggak sholat saja kaya, saya sholat melarat. Wah ini kurang ajar pada Allah. Nggak benar, orang itu nggak akan dapat kebaikan. Tapi husnudzon. Ada orang datang, saya itu sudah benar, saya coba baik, di saat saya pengen baik ternyata bertubi-tubi saya diuji oleh Allah. Apa? Usaha saya bangkrut, anak saya mati, suami saya stroke. Ngadu. Nah ini sudah mulai marah dia kepada Allah. Coba dia husnudzon akan Allah beri. Kalau tidak di dunia, beri di akhirat. Bangkrut karena Allah sayang. Mungkin kalau berjaya terus kita akan terlena dengan dunia, sehingga dikasih bangkrut. Dan alangkah banyaknya orang bangkrut bersyukur, alhamdulillah Bu ya, kalau seandainya saya tidak kolab, kayaknya saya menikmati dunia keharaman selamanya. Gara-gara kolab saya kenal tempat yang baik. Ada menangis lagi dia, berterima kasih kepada Allah karena kolab. Unik. Nah itu diberi husnudzon oleh Allah, bakal berjaya manusia begitu. Belum lama saya melihat satu orang, kalau tidak kolab saya tidak kenal Buya, saya tidak kenal perjuangan, saya tidak kenal dakwah. Kalau tidak kolab, kolab dulu. Diberi oleh Allah sakit. Bukankah sakit itu adalah karena Allah ingin mengampuni dosa kita di dunia, karena tidak ingin menyiksa nanti di akhirat? Bukankah
Bukankah dengan sakit yang diberikan itu karena Allah ingin mengangkat derajat kita biar tinggi nanti di surga? Bukankah dengan sakit karena Allah ingin menyimpankan pahala untuk kita? Ini orang husnudzan kepada Allah begitu mudahnya. Dan juga makna husnudzan kami sambungkan yang karena kalau husnudzan kepada Allah jangan minta yang jelek. Saya ulang kemarin ya. Ya Allah, biarpun saya banyak duit tapi nggak punya anak, ya Allah susah, mending nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting punya anak. Lain ngomong jelek pada Allah. Husnudzannya nggak ada. Memang Allah nggak bisa ngasih anak. Ini marah sebenarnya pada Allah. Kan ada orang, kok ayah nggak punya anak, marah. Mending melarat punya anak. Dibenerin melarat nyesel juga, dia pusing dia. Maka ngomong yang benar, ya Allah seperti engkau telah mudahkan aku mendapatkan rezeki darimu, engkau sangat mudah memberikanku anak. Berikan anak, tinggal ngomong begitu. Jangan ngomong jelek, jangan biasakan ngomong jelek. Daripada nggak dapat suami, yang penting laki-laki. Ya, jangan ngomong gitulah. Minta yang istimewa. Kalau minta surga kata Rasul jangan tanggung, ya Allah yang penting saya masuk surga, pinggir-pinggir nggak apa-apa. Kenapa ngomong begitu? Minta tengah surga Firdaus. Itu loh. Minta tuh yang istimewa, minta yang beri Allah. Itulah makna husnudzan tuh. Jangan minta jelek. Sudah cukup ya Allah, gini aja deh urusan kebaikannya, yang penting selamat surga ya Allah. Saya tidak muluk-muluk ya Allah, yang penting anak saya soleh selamat. Oh enggak, yang soleh, yang bermanfaat, yang banyak mintanya gitu loh. Husnudzan pada Allah. Dikisahkan satu minas solihin itu doanya sederhana sampai dia punya anak. Dia orang awam dan dia dibimbing doanya itu tidak pernah dibaca oleh orang lain, cuman begini, ya Allah yang menjadikan Imam Syafi'i kan engkau ya Allah, dan engkau maha kuasa, maka jadikan anakku alim ya Allah. Alim kalimat sederhana kan, yang membuat Imam Syafi'i siapa? Allah. Allah bisa menjadikan orang alim hari ini. Memang Allah kuasanya berubah? Tidak. Makanya kalau sultan yang benar jangan ya, kita kan anaknya orang biasa ya sudah ya Allah, yang penting selamat aja deh. Orang ngeremehkan Allah ini. Yakin husnudzan kepada Allah, mintalah yang baik, minta yang besar, kemuliaan yang luar biasa. Minta yang baik, jangan minta yang nggak benar. Nabi Yusuf itu kan ngomong, bagiku penjara lebih bagus. Gara-gara ngomong bagiku penjara lebih bagus, masuk penjara dia. Coba ngomong, ya Allah jauhkan aku dari godaan perempuan Imratul Aziz ini, saya baik-baik ya, jangan masuk penjara. Nggak masuk penjara, cuma ngomong bagiku penjara lebih senang, lebih aku senangi masuk penjara. Termasuk kadang doa, ya Allah hentikan saya dari segala kemaksiatan dengan kasih sayangmu. Misalnya pemabuk, ya Allah saya biasa mabuk, ya Allah hentikan saya dari mabuk dengan kasih sayangmu ya Allah. Seorang adik anak-anak gadisku yang solehah, mungkin di antara kalian ada yang belum menutup aurat. Minta, ya Allah bantulah aku untuk menutup aurat dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Akhirnya apa? Subhanallah, punya suami masalah menggunakan kerudung yang bagus-bagus, sayang, menyanjung. Ya Allah pengen saya bener, pokoknya bener ya Allah, saya pengen pakai kerudung, pokoknya bener ya Allah. Tabrakan harus dikerok, botak, kerudungan akhirnya. Kita cari yang baik dong. Kalau yang ngomong tuh yang baik-baik aja, husnudzan pada Allah. Kita sering kalau ngomong tuh ya begitu, ngomongnya orang marah sebetulnya. Minta yang bagus. Bukankah yang memberi adalah Zat yang maha kuasa? Minta yang terbaik, minta kemuliaan. Kita urusan dengan Zat yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disampaikan oleh Ibn Atha al-Sakandari ini adalah husnudzanlah engkau. Dan untuk berhusnudzan itu mulai dari kita sering membaca, menyebut nama-nama Allah sambil kita hayati, atau kita melihat, menyaksikan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya. Dan banyak pelajaran tentang husnudzan. Misalnya kalau anda ada seorang diberi oleh Allah kefakiran, bagaimana agar anda bisa nyaman kepada Allah? Lihat, ada orang lebih fakir darimu. Ada orang yang hidup tanpa mata, ada orang tanpa mata potong tangannya lagi. Ada orang tanpa mata potong tangan, ada orang yang gak bisa berjalan lumpuh. Jadi lihat seperti itu musibah yang Allah timpakan kepada orang lain yang lebih besar. Biar kita husnudzan kepada Allah. Ada orang hidupnya kok merasa paling miskin, paling terpuruk, paling gak enak, paling nasib buruk hatinya yang bikin paling tidak enak itu. Ada orang padahal lihatnya suaminya juga gak teramat-teramat jelek, seolah-olah punya suami paling jelek.
Miskinnya pun juga tidak terlalu miskin, tetangganya ada yang lebih nyungsep, dia merasa paling miskin, juga tersiksa betul karena suudzon kepada Allah. Susahnya nggak seberapa susah, yang bikin tambah susah karena hatinya prasangka buruk kepada Allah, maka dia seolah sangat susah di dalam menjalani hidup ini. Baik, ayo kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik di dalam urusan dosa. Allah Maha Pengampun, segeralah menghadap kepada Allah. Kalau Anda yakin, kalau Anda punya prasangka baik, maka jangan Anda menunda tobat. Yakin Allah akan mengampuni, yakin Allah akan memandang kita dengan kasih sayangnya, maka bergegaslah kepada pengampunan Allah. Prasangka baik di saat mendapatkan musibah. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan anak dan kerabat saudara kita. Allah Maha Kaya. Waktu Allah mengambil harta kita, bukan karena Allah memerlukan harta tersebut, tidak. Maka katakan, ya Allah, Engkau yang telah mengambil sesuatu yang Kau berikan kepadaku, ya Allah, prasangka baikku kepadamu karena Engkau akan mengganti yang lebih besar lagi, ya Allah. Coba, duitnya hilang saja bisa ngenes seminggu, masuk rumah sakit lagi, satu gebok 3 juta, masuk rumah sakitnya tambah lagi 6 juta nanti. Tapi ya Allah, duit hilang, memang ngenes sesaat ada. Urusan dunia itu memang kadang-kadang bikin ngenes, ketinggalan sholat saja cara ngenes, ada ngenes. Tapi lihat urusan dunia, ya Allah, selama ini aku mengumpulkan juga karenamu, ya Allah. Yang menjadikan aku bisa mengumpulkan duit 3 juta adalah Engkau, ya Allah. Sekarang Kau ambil, ya Allah. Engkau Maha Kaya, Engkau tidak memerlukan uangku, ya Allah. Aku yakin Kau akan ganti lebih besar lagi, ya Allah. Enak, nggak usah nangis di pinggir jalan lagi nangisnya. Nah, inilah membangun di saat kita musibah, termasuk di saat anaknya sakit, bapaknya meninggal, anaknya meninggal, semuanya. Ya Allah, Engkau tidak perlu dengan anakku, telah Kau ambil, ya Allah. Aku yakin Kau akan ganti yang lebih baik, ya Allah, dan berikan kebaikan untuk anakku. Selesai. Semoga Allah menjadikan kita ahli husnudzon kepada Allah. Setelah itu kita akan dapatkan janji Allah melalui lisan Rasulullah, in khairan fa khairun, in dhanna bi khairan falahu. Kalau menduga aku dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.